Iya, sesampainya di perjalanan, Pak Rio bilang kafe Planet Hollywood sudah tutup sis. Ketemu aja di kafe ini di sampingnya bioskop, sampingnya bioskop. Lalu pada saat saya datang, Pak Rio sudah ada di sana dan asistennya berada di meja lain. Kemudian lagi tambah. Pak Rio bilang, ya ampun Siska, ini kan dari aku pribadi, ini kan bukan uang korupsi. Aku nggak buat keputusan apapun, aku tidak membuat keputusan apapun. 1 Agustus 2015, saya benar-benar mendapatkan panggilan dari KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Kembali saya khawatir dan panik. Kemudian saya menanyakan kembali kepada Pak Rio, bagaimana saya harus menjawab jika nanti saya diperiksa KPK. Pak Rio pada saat itu berkata sedang di Bengkulu. Kemudian Pak Rio kembali menenangkan saya bahwa sis yang malam itu ya, itu udah kamu tenang aja. Kemudian Pak Rio sempat mengirimkan pada di WhatsApp saya bunyi pasal tentang gratifikasi. Pak Rio sempat bilang, tenang aja sis, itu kan untuk uang ngopi-ngopi, itu bukan uang suap. Kamu ada email nggak? Aku kirimin bunyi pasalnya. Saya bilang nggak usah yuk, nanti aku baca sendiri. Terus setelah itu karena saya masih panik, saya mau sekolah gitu. Anaknya siapa yang mau sekolah? Anaknya Bu Siska apa anaknya Pak Patris? anak Pak Siska. Kalau yang lain kan Oke. Tapi saudara intinya tahu tentang penyerahan uang yang dari Bu Siska tadi, yang ngopi-ngopi itu tahu? ya. Oke. Kemudian terkait penyerahan uang yang di Kustring, betul berarti? Betul. Betul. Kemudian terkait penyerahan uang yang di Pancoran, saudara tahu? Tahu. Tahu. Coba cerita bagaimana teknisnya saudara di Pancoran? Di Pancoran. Dengan weekend ya? Iya. Oke. Waktu itu pertemuan di Medestra, dikasih jualan handphone. Janjinya paginya mau di intinya yang ditanya adalah tindakan korupsi. Sampai saat ini ya belum jelas seperti apa. Tapi saya melihat langkah Pak Oce bahwa sudah melakukan pertemuan politis, ya saya pikir itu juga satu langkah yang baik. Ada langkah hukum, ada langkah politis. Ya kata saya tindak lanjuti saja Bu apa yang sudah dijalankan selama ini. Terus Ya. terkait masalah Islam. Kalau masalah islah, ya itu Pak, itu kan politisnya itu islah gitu. Karena gini, asal mulanya adalah pertemuan tanggal 27 Maret di Sumatera Utara. Panggilan tersebut adalah panggilan tanggal 20 untuk kehadiran tanggal 25. Nah, tetapi karena tanggal 25 tidak hadir, itu Ibu Epi datang ke kantor. Datang ke kantor itu saya baru datang jam 11 sudah ada pertemuan di lantai 3. Pada saat saya naik jam 11-an itu katanya pertemuan sudah dari jam 9. Di situ saya lihat ada Siska di lantai 3 di ruangan Pak di lantai 3 kalau nggak salah atau di bawah. Pokoknya sudah ada Siska, sudah ada tim yang lain. Nah, iya. Apa reaksi Oci terhadap usul Islah itu? Sekaligus bicara kepada saya harus mencari waktu untuk bisa bicara dengan Pak Surya Paloh. Kenapa bicara dengan Surya Paloh? Karena kan kepentingan politis ini waktunya adalah dari Partai Nasdem dan kebetulan Pak Ose adalah dari Partai Nasdem juga, jadi kami mengopsikan kepada Pak Kalitis untuk bicara dengan Pak Surya Paloh sebagai kapasitas beliau sebagai ketua partai. Apa yang saksi inginkan dilakukan oleh Surya Paloh? Yang mendamaikan keduanya Bu, karena ada informasi memang Pak Wagub merasa Bukan ada informasi atau fakta itu? fakta di lapangan seperti itu Bu. Seperti apa? Banyaknya demo, kemudian muncul persoalan-persoalan hukum yang Hubungannya dengan gubernur dan wakil gubernur apa? ada indikasi yang dilakukan oleh Pak Wagub Bu. Manuver-manuver politik dilakukan oleh Pak Wagub. Oke. Tadi saksi menyatakan bahwa pemberian uang itu sebetulnya hanya untuk berkomunikasi. Benar. Iya kan ya? Iya. Berkomunikasi dengan siapa maksudnya? Berkomunikasi dengan Pak Rio. Hanya berkomunikasi dengan Pak Rio. Intinya juga kami tadi ini Dengan terdakwa ini sebetulnya memang keinginan saudara dengan suami saudara atau ada
oleh orang lain? Tidak Pak, Bu, Tadi dengan katanya dengan Surya Paloh, sekarang dengan Iya, Rio. waktu itu kan tidak ada, kami awalnya juga kan tidak ada kontak kepada Pak Surya Paloh. Jadi tadinya ingin melalui Pak Rio dulu, tapi ternyata Sudah kenal dengan Rio? belum. Terdakwa ini? Belum. Kenapa terus berpindah kepada Rio? Kemudian setelah Islam, kami berpikir perkara di Kejaksaan Agung kan tetap kami harus Kami ini siapa maksudnya? Pak Gatot dan orang-orang yang dipanggil oleh Kejaksaan Agung, termasuk saya juga khawatir dengan Saudara juga dipanggil? Tidak Bu, tapi saya khawatir dengan keadaan suami saya. Itu jadi akhirnya saya bilang kepada Siska untuk memfasilitasi boleh tidak bertemu dengan Pak Rio. Kenapa minta kepada Siska untuk bertemu dengan terdakwa? Ya, karena dari awal Pak Kaligis memperkenalkan Siska cukup dekat dengan Pak Rio. Apa pentingnya pertemuan? Pak Oce yang meminta saya, Siska tolong bantu hubungi Pak Rio untuk jadi bertemu dengan Pak Gatot yang semula dimintanya di Grand Hyatt. Lalu saya sampaikan ke Pak Rio, kemudian tiba-tiba Pak Oce merubah tempat pertemuan menjadi di Endogen di Hotel Mulia. Kemudian saya sampaikan ke Pak Rio ada pertemuan bahwa Pak Oce minta pertemuan antara Pak Rio dan Pak Gatot di Endogen. Jadi diminta oleh Pak Oce Kaligis itu adalah untuk bertemu dengan Rio, dengan antara Rio dengan Pak Gatot, bukan untuk makan malam. Bukan. Betul. Ya. Itu yang juga saudara saksi sampaikan kepada Rio melalui apa Kek? Saya lupa. WhatsApp atau telepon saya lupa. Saudara saksi lupa. Ya. Tetapi bahwa niat pertemuan itu adalah mempertemukan Pak Gatot dengan Pak Rio. Iya. Di situ ada pertemuan Hotel Mulia. Saya tidak tahu. Ya, tapi ada pertemuan. Saya tidak tahu dan saya tidak ikut. Saya tahunya baru terakhir. Pertemuan Pak Rio Capella saya tidak tahu. Pertemuan antara Bu Evi dengan Pak Rio Capella saya tidak tahu. Tapi saudara tahu di sana ada pertemuan di Hotel Mulia? Tidak tahu. Tahu. Tidak tahu. Kalau tidak informasi. Itu uang dikembalikan untuk mengembalikan kepada Bu Evi. Kalau tidak, dikembalikan kepada KPK. Saya walaupun tidak katakan siap juga disumpah dalam soal ini. Saudara Siska mengatakan bahwa itu pegang saja dulu, kalau saya butuh nanti saya ambil lagi. Ya sudah. Itu uang saya biarkan aja, tidak aja. Jadi itulah fakta sebenarnya. Tidak ada niat saya untuk menguasai. Pada waktu pemberian uang yang pertama, uang itu sudah saya tolak. Kembalian 10 juta itu, Siska minta pada saya suruh kembalikan 10 juta pada Bu Evi. Uang itu saya tolak. Siska mengatakan jangan, karena saya masih mantap, jangan deh. Kalau ada masalah ini uang dalam sini, uang kopi aja. Ya sudah, akhirnya saya terima. Itulah penjelasan saya, hal-hal yang mana yang menurut saya tidak pas untuk disampaikan. Terima kasih.